Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Makalah ini disusun oleh 6 orang, yaitu Ijal Tasdik, Farhan Mujizatullah, Gruzni Basayev, Muhammad Rofi, Yayang Trismawati, dan Ipan Yahya. Dari bahasan ini dibahas sekitar 6 poin. Poin pertama itu mazhab iktisoduna, yang kedua itu mazhab mainstream, yang ketiga itu mazhab alternatif kritik, yang keempat itu instrumen mazhab iktisoduna, kemudian instrumen mazhab mainstream, dan instrumen mazhab alternatif. Nah, itu adalah 6 poin yang akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya akan dibahas poin pertama. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab iktisaduna. Iktisad bukan hanya sekedar terjemahan dari ekonomi. Iktisad berasal dari bahasa Arab, yaitu qasad yang secara harfiah berarti equilibrium atau keseimbangan. Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru yang langsung digali dan dideduksi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadr dengan bukunya yang fenomenal, yaitu Iktisaduna, yang berarti ekonomi kita. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetaplah ekonomi, dan Islam tetaplah Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu Islam, yang satu anti-Islam. Menurut pemikiran As-Sadr bahwa mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek, yaitu normatif ekonomi dan aspek positif ekonomi. Contoh aspek positif ekonomi atau normatif ekonomi yaitu mempelajari teori konsumsi dan permintaan merupakan suatu fenomena umum dan dapat diterima oleh siapapun tanpa dipengaruhi oleh ideologi. Adapun dari aspek philosophy of economic yang merupakan hasil pemikiran manusia, maka akan dijumpai bahwa tiap kelompok manusia mempunyai ideologi, cara pandang, dan kebiasaan yang tidak sama. Persoalan kepantasan antara suatu anggota masyarakat dengan anggota lainnya atau antara satu golongan dengan anggota lainnya masing-masing memiliki batasan atau definisi sendiri. Ada kesenjangan terminologis antara pengertian ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional dengan pengertian ekonomi dalam perspektif syariah Islam. Sehingga perlu dirumuskan bahwa ekonomi dalam konteks syariah Islam. Pandangan ini didasarkan pada ilmu ekonomi yang nyatanya bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Dalam mazhab ini, Bakir As-Sadr menolak pengertian tersebut dalam Islam, sebab dalam Islam telah ditegaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluk di dunia ini termasuk manusia dalam kecukupan sumber daya ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Furqan ayat 2. Selain itu, menurut mereka, perbedaan filosofi akan berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia jumlahnya terbatas. Mazhab Bakir menolak pernyataan ini karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah surat Al-Qamar ayat 49. Dengan demikian, karena segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pendapat keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak.
Contoh, manusia akan berhenti minum jika dahaganya terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak benar, sebab pada kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Mazhab Bakri berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil, sebagai akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu, menurut mereka, istilah ekonomi adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tetapi juga menyesatkan dan kontradiktif. Karena penggunaan istilah ekonomi Islami harus dihentikan, sebagai gantinya ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni iktisad. Latar belakang tokoh Muhammad Baqir As-Sadr. Asy-Syahid Muhammad Baqir As-Sadr dilahirkan di Hadimiyeh, Baghdad pada tahun 1935 sebagai keturunan dari sebuah keluarga sarjana dan intelektual Syiah yang termasyhur. Wajar saja jika Sadr mengikuti langkah kaki mereka. Ia memilih untuk menuntut pengajaran Islam tradisional di Hauzah atau sekolah tradisional di Irak. Dan di situ ia belajar fikih, usul, dan teologi. Ia amat menonjol dalam prestasi intelektualnya sehingga pada umur 20 tahun telah memperoleh derajat mujtahid mutlak. Dan selanjutnya meningkat lagi ke tingkat otoritas tertinggi marja atau otoritas pembeda. Otoritas intelektual dan spiritual di dalam tradisi Islam tersebut juga terwujud di dalam tulisan-tulisan Sadr dan di dalam karyanya yang diantara lain berjudul Iktisaduna atau Ekonomi Kita. Ia menunjukkan metodologi pernyataan tegas yang independen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang madhab mainstream. Madhab ini dipelopori oleh Muhammad Umar Chapra Manna Nejatullah Siddiq. Dalam pandangan ini, mereka menyetujui bahwa masalah ekonomi adalah adanya sumber daya yang terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Maka di situ terjadi permasalahan ekonomi. Menurut aliran ini, permasalahan ekonomi sama dengan permasalahan konvensional. Yang membedakan adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Manusia melakukan pilihan atas keinginan yang dimiliki sehingga ada skala prioritas. Konvensional memprioritaskan pribadi masing-masing, sehingga ia boleh mengabaikan petunjuk agama dan boleh juga mengikutinya, sehingga diistilahkan menuhankan hawa nafsunya. Berbeda dengan Islam. Islam diatur kepuasan tidak boleh dilakukan semuanya, tetapi dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas dalam Islam. Itu menurut madhab mainstream. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang mazhab alternatif kritis. Berbeda dengan pandangan kedua mazhab sebelumnya, mazhab alternatif melihat bahwa pemikiran Baqir As-Sadr berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional. Sedangkan mazhab mainstream dianggap merupakan wajah lain dari pandangan neoklasik dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Islam sendiri berfungsi sebagai petunjuk, sebagai alat interpretasi, dan sebagai rahmat.
Profesor Jomo dan Profesor Muhammad Arif memberikan kontribusi melalui analisis kritis tentang ilmu ekonomi, bukan hanya pada pandangan kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga melakukan kritik terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam. Mereka berpandangan bahwa Islam adalah suatu pandangan atau ideologi yang kebenarannya mutlak. Yang berbicara mengenai ekonomi Islam berarti mengkaji pemikiran manusia tentang ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi dalam aspek ekonomi. Jadi menurut mazhab alternatif ini, ekonomi Islam adalah suatu wacana yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya, karena merupakan suatu tafsiran manusia terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang perlu diuji dan dikaji terus-menerus. Bismillah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumental majhab iktisaduna. Pada awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran yang melalui kebijakan diskresioner. Selain itu, kredit tidak memiliki peran dalam menciptakan uang karena kredit hanya digunakan di antara pedagang saja, serta peraturan pemerintah tentang surat peminjam atau promissory note dan instrumen negosiasi dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit tersebut menciptakan uang. Atau promissory note atau bill of exchange dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa ataupun untuk mendapatkan sejumlah dana segar. Namun surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Kreditor dapat menjual surat tersebut dan ditetapkan debitur tidak dapat menjual uang ataupun komoditi sebelum ia menerima surat tersebut. Karena itulah tidak ada pasar untuk dijual beli instrumen negosiasi, spekulasi dan penggunaan pasar uang menjadi tidak ada. Jadi sistem kredit tidak menciptakan uang dikarenakan sistem kredit tidak menciptakan uang. Aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar jasa dan pasar uang, pasar barang dan pasar uang. Berdasarkan transaksi tunai dalam nasai atau transaksi Islam. Pada saat komoditi dibeli saat ini, sedangkan pembayaran dilakukan kemudian. Uang yang dibayarkan atau diterima untuk mendapatkan komoditas atau jasa. Dengan kata lain, uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambahan dalam perekonomian negara. Transaksi lain juga seperti judi, riba, atau surat peminjam dilarang dalam Islam sehingga keseimbangan antara terus uang dan jasa dipertahankan. Jika diperhatikan dengan sesamanya, maka tampak bahwa perputaran uang dan periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama. Jadi instrumen lain yang digunakan pada saat ini untuk mengatur uang peredaran uang yang mengatur tingkat suku bunga jangka pendek yaitu OMO melalui jual beli surat berharga pemerintah jelas belum ada pada awal perkembangan Islam. Selain itu juga jelas tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena adanya larangan yang berkenaan dengan riba dalam Islam. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konsumsi, seperti tabungan, investasi, serta perdagangan yang menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Pada satu sisi, sistem itu menjamin keseimbangan uang dan barang jasa. Pada sisi lain juga mencegah penggunaan tabungan untuk tujuan selain kesejahteraan yang lebih nyata di masyarakat. Tambahan pula,
adanya imbalan pahala dari Allah. Untuk usaha dan bentuk kegiatan perekonomian lainnya, menambah nilai dari kegiatan ini di mata kaum muslim untuk penggunaan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah, sehingga memperluas pandangan kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Hal ini lebih memotivasi kaum muslimin untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi dan menyalurkan kekayaannya yang dimiliki untuk hal-hal yang bermanfaat seperti hal-hal yang tidak mendapatkan hak terlalu istimewa melalui qard, hasan, infak, dan wakaf. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan poin E, yaitu instrumen mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah adalah memaksimalisasi sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Kenapa pemerintah harus memaksimalkan sumber daya? Sebab inilah hasil pendapatan terbesar negara misalnya gitu. Kemudian kenapa harus dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif? Agar supaya meningkatkan peran masyarakat gitu sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, serta peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa permintaan dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga. Motif transaksi yaitu motif untuk melakukan kegiatan transaksi perdagangan seperti tukar menukar barang atau membeli kebutuhan pokok. Sedangkan motif berjaga-jaga yaitu motif permintaan uang untuk menyediakan penyangga terhadap peristiwa tak terduga yang mungkin membutuhkan uang tunai. Jadi motif berjaga-jaga ini motif permintaan uang, artinya menyediakan uang untuk berjaga-jaga jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak terduga membutuhkan uang secara tunai. Instrumen mazhab alternatif. Sistem moneter yang dianjurkan oleh mazhab ketiga ini adalah syuratik proses, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektorial. Jadi, kebijakan yang dituangkan dalam instrumen moneter merupakan integrasi dan penyesuaian antara sektor moneter dengan sektorial. Mazhab ini mengatakan bahwa keseimbangan yang terjadi di sektor moneter adalah derivasi dari keseimbangan yang terjadi di sektorial. Artinya, jika terjadi peningkatan kegiatan sektorial dengan ditandainya peningkatan agregat demand, maka otoritas moneter juga harus menambah jumlah uang beredar. Dengan kata lain, sektor moneter tidak boleh meninggalkan sektorial. Harus ada harmonisasi antara kedua faktor tersebut. Apa yang terjadi ketika sektor moneter meninggalkan sektorial? Tidak lain adalah adanya inflasi. Jika inflasi terjadi, apalagi inflasinya tinggi, maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Bagi konsumen yang pendapatannya tetap, bila terjadi inflasi, tentu akan mengurangi daya beli. Selanjutnya, dalam tataran makro akan terjadi penurunan agregat demand.
Hal ini berdampak luas pada lesunya perekonomian, dan pendapatan nasional pun akan terpengaruh negatif, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan semakin jauh dari pencapaian.